Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebentar teman-teman, saya masih lihat ini miring ya. Sebentar ya. Oke. Baik. Masya Allah, senang sekali hari ini bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua yang mudah-mudahan selalu Allah jaga hatinya, semoga Allah senantiasa jaga jasadnya, semoga selalu sehat, semoga selalu dalam kondisi yang baik, hati yang lapang, pikiran yang bersih, insya Allah. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan membahas mengenai amal jariyah yang sudah sering teman-teman dengar. Nyumbang ini nih untuk jadi amal jariyah, pengen punya anak soleh supaya jadi amal jariyah. Baik teman-teman sekalian, kenapa sih kita ingin sekali mendapatkan amal jariyah? Kita harus tahu teman-teman sekalian bahwa dalam kehidupan ini apa-apa yang kita lakukan tentu akan dicatat, dan tidak hanya apa yang kita lakukan yang dicatat, melainkan dampak atau pengaruh dari perbuatan kita juga dicatat. Itu yang disebut sebagai amal jariyah atau dosa jariyah. Jadi apa-apa yang kita lakukan memang dicatat. Tapi Allah juga mencatat dampak dari perbuatan yang kita lakukan. Itu disebut sebagai amal jariyah lagi-lagi atau dosa jariyah. Kita lihat dalam surah Yasin ayat ke-12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya kami telah menghidupkan orang mati, kami catat semua yang telah mereka lakukan, dan dicatat pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan semuanya kami kumpulkan dalam sebuah kitab atau catatan amal yang nyata. Surah Yasin ayat ke-12. Apa maksudnya? Allah mencatat apa-apa yang telah kita lakukan dan bekas-bekas yang kita tinggalkan. Kalau kita lihat sahabat-sahabat sekalian, dalam surah Yasin ayat ke-12 ini, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Maksudnya adalah, pertama, jejak kaki kita ketika kita melangkah menuju ke tempat maksiat atau ke tempat kebaikan. Setiap jejak kaki itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman berjalan kaki menuju ke masjid, jejak kakinya, setiap langkah kakinya dicatat sebagai sebuah kebaikan. Teman-teman menuju tempat maksiat, setiap langkah kaki menuju ke tempat itu mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ibnu Katsir mengatakan hal demikian? Beliau mengambil dalil dari sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika ada sebuah Bani Salamah, ya, sebuah perkumpulan, sebuah kaum yang berpindah. Mereka ingin membuat perkampungan di dekat dengan Masjid Nabawi. Tempatnya jauh sehingga setiap kali mereka ingin sholat jemaah ke Masjid Nabawi, mereka harus berjalan dari rumah mereka. Hal ini disampaikan dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Bani Salamah, perjalanan dari rumah kalian menuju ke masjid akan dicatat setiap jejak-jejak kaki kalian." Jadi yang disebut Ibnu Katsir rahimahullah dalam surah Yasin, Allah akan senantiasa mencatat jejak-jejak, maksudnya Ibnu Katsir menjelaskan juga jejak kaki kita menuju ke tempat kebaikan atau ke tempat kemaksiatan. Yang kedua, makna dari Allah akan mencatat jejak-jejak kita, tidak hanya perbuatan kita, tapi jejak-jejak kita, maknanya adalah, Ibnu Katsir menjelaskan, adalah Allah akan mencatat pengaruh dari amal yang kita kerjakan selama di dunia ini. Kalau kita buat baik, kemudian orang terinfluence, terpengaruh menjadi baik, apapun yang mereka buat, maka jejak-jejak itu akan juga kita dapat pahalanya. Kita posting di sosial media, menginspirasi sebuah keburukan, dan banyak orang melakukan keburukan. Ada dampak, ada pengaruh keburukan bagi banyak orang, semua pengaruh keburukan itu pun kita akan dapat. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan maknanya dari surah Yasin ayat 12 tadi. Yang kedua, Allah mencatat bekas-bekasnya atau jejak-jejak yang kita tinggalkan, artinya pengaruh dari amal yang kita kerjakan. Allah mencatat bentuk amal yang
kita buat dan pengaruh dari amal yang kita buat itu. Kalau baik, maka akan dicatat sebagai sebuah kebaikan. Kalau buruk, maka akan dicatat sebagai sebuah keburukan. Makanya tadi saya katakan di awal ada amal jariyah, ada dosa jariyah yang sama-sama mengalir terus. Rugi luar biasa orang yang ketika sudah meninggal dunia dosanya masih terus-menerus. Kenapa? Ada karena dosa jariyah. Dampak yang ia lakukan, keburukan yang ia lakukan masih dilakukan oleh orang banyak, dia dapat dosa jariyah. Sebaliknya juga begitu. Sebuah kebaikan yang kita udah nggak lakukan lagi, tapi orang-orang melakukannya sebab kita mendapatkan amal jariyah. Kata Rasulullah SAW, sahabat sekalian dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad, siapa yang menghidupkan sebuah perkara yang baik di dalam Islam, kemudian diikuti oleh orang-orang lain, maka akan dicatat untuknya mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan pahala itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Apa-apa yang mereka buat, mereka dapat pahala, kita pun dapat pahala. Sebaliknya, siapa yang menghidupkan sebuah perilaku yang jelek di tengah kaum muslimin, contoh yang jelek, contoh yang buruk di tengah kaum muslimin, kemudian diikuti oleh orang-orang berikutnya, oleh orang-orang lain, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana orang yang melakukan itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Artinya adalah ini luar biasa tanggung jawab nih bagi orang-orang yang terkenal, bagi orang-orang yang memiliki murid-murid, bagi orang-orang yang memiliki pengaruh, memiliki jemaah atau memiliki teman-teman di bawahnya yang ketika dia menjadi contoh, artinya dia memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk memberikan pengaruh yang baik. Karena kalau enggak, dia bisa dapat dosa jariah. Begitu teman-teman sekalian. Sehingga hadis-hadis yang tadi disebutkan mudah-mudahan memberikan motivasi bagi kita semua untuk semangat dalam menyebarkan kebaikan. Dan motivasi bagi kita untuk takut dalam melakukan sebuah perbuatan buruk yang mengundang orang lain atau menginspirasi orang lain untuk berbuat maksiat. Kemarin saya baru bertanya kepada calon adik ipar saya, karena adik saya mau menikahkan, saya tanya sama calon adik ipar saya, kayaknya makin hari semakin banyak orang kenal kamu nih, yang tadinya sebelumnya orang nggak kenal, tiba-tiba sekarang orang kenal. Apa rasanya? Kemudian beliau menjawab, ya artinya semakin banyak dikenal orang, semakin besar tanggung jawab saya. Karena kalau saya melakukan sebuah kebaikan, dicontoh saya dapat pahala. Kalau saya melakukan sebuah keburukan, dicontoh saya dapat dosa. Jadi semakin terkenal seseorang, atau semakin dilihat seseorang, semakin besar atau tinggi posisi seseorang, semakin besar potensi amal jariah maupun dosa jariahnya. Jadi silahkan kita mau pilih yang mana teman-teman sekalian. Berikutnya kita tahu sahabat-sahabat semua bahwa penghuni kubur itu ketika dia masuk ke dalam kubur dia terputus dari seluruh amalan-amalan solehnya. Dia tinggal menunggu sebuah hisab yang dia juga tidak tahu hasilnya seperti apa. Maka orang yang berada dalam kubur dia akan senantiasa merasa kesepian dan ia hanya ditemani oleh amal-amalnya yang ada di dunia. Maka dalam suasana seperti itu ada hal-hal yang bisa menolong dia. Beberapa orang kebaikannya akan terus mengalir walaupun di dalam kubur. Jasad mereka memang bersemayam di dalam kubur, namun balasan pahala mereka tidak pernah berhenti. Pahala mereka terus berdatangan. Itulah yang disebut sebagai amal jariah. Padahal mereka diam di dalam kuburnya menunggu datangnya hari kiamat. Tapi mereka tak melakukan apapun, tapi banyak pahala. Tentu itu yang kita inginkan. Sebuah masa akhir yang indah ya. Kita nggak bisa beli dengan apapun. Ketika nggak ada pertolongan lagi, ternyata yang nolong adalah amal-amal jariah kita. Maka teman-teman sekalian, kita lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sebuah hadis yang sangat terkenal yang teman-teman juga sudah tahu, kalau kita meninggal dunia maka terputuslah kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, yang ini akan kita bahas, ilmu yang bermanfaat, teman-teman menguasai suatu ilmu, teman-teman berikan ilmu tersebut kepada orang lain yang tadinya nggak tahu, jadi ahli, ilmu yang bermanfaat, dan kemudian anak soleh yang senantiasa mendoakan kita. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan yang termasuk juga amal jariah yang mungkin kita bisa ambil nih salah satu dari ini yang kita mau apa. Dari Anas radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda ada 7 hal yang pahalanya akan terus mengalir pada diri seorang hamba padahal dia sudah terbaring di kuburnya. Apa itu 7 hal? Yang pertama adalah orang yang mengajarkan ilmu. Teman-teman punya ilmu, teman-teman ajarkan jadi ilmu yang bermanfaat. Kedua, orang yang mengalirkan sungai. Teman-teman buka mata air, sehingga sebuah tempat itu yang tidak ada air jadi ada airnya, sawah jadi terairi misalnya.
Ketiga, menggali sumur. Nanti kita jelaskan satu-satu. Keempat, menanam pohon kurma atau menanam pohon lainnya. Kelima, membangun masjid atau apapun yang berkaitan dengan di dalamnya ada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membangun masjid. Yang keenam, mewariskan mushaf Al-Qur'an. Ketujuh, meninggalkan anak yang soleh. Kita bahas satu persatu mengenai ini. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bazzar, ya, yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Baik, ada 7 amal jariah yang bisa kita lakukan, teman-teman sekalian, yang pahalanya akan terus mengalir dalam kehidupan kita selain yang 3 tadi ya, yang awal tadi, yang bermanfaat, amal jariah, sedekah jariah, dan doa anak soleh, tapi kita ada perinciannya lagi menjadi 7 bagian yang akan kita bahas satu persatu pada hari ini. Pertama, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa? Ilmu apa? Ilmu yang mengenalkan seseorang pada agama dan Rabb-Nya. Ilmu yang membawa orang minadz-dzulumat ila nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dari tidak paham menjadi mengerti jalan yang lurus. Ilmu yang mengajarkan antara yang hak dan yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, ilmu agama. Dengan kata singkatnya ilmu agama. Itu sebabnya kenapa para dai, para ulama, orang-orang yang soleh itu um, mendapatkan pahala yang luar biasa ketika mereka beliau-beliau ini ikhlas lillahi ta'ala dalam menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan Robnya. Imam Ahmad, teman-teman sekalian, rahimahullah, beliau mengatakan memuji para ulama, orang-orang yang mengajarkan agama, adalah orang-orang yang menghidupkan masyarakat yang telah mati hatinya. Jadi Imam Ahmad ini memuji para ulama, orang-orang yang mengajarkan agama. Mereka ini seolah-olah menghidupkan masyarakat yang telah mati hatinya. Beliau mengatakan seperti ini, teman-teman sekalian. Pujian Imam Ahmad ya kepada para ulama, orang-orang yang mengajarkan agama. Segala puji bagi Allah yang menjadikan generasi ulama sebagai pejuang. Mereka mengajak orang yang sesat menuju kepada jalan yang penuh dengan petunjuk. Mereka bersabar dalam setiap gangguan dari masyarakat. Mereka menghidupkan manusia yang mati hatinya dengan kitabullah dan membuat semua orang melihat cahayanya Allah. Betapa banyak korban-korban dari syaitan yang para ulama ini hidupkan hatinya. Betapa banyak orang-orang yang sesat dalam kebodohan yang mereka tunjukkan jalan hidayah. Sungguh indah kiprah mereka di tengah masyarakat, namun sungguh buruk sikap masyarakat yang tidak memahami hak mereka, para ulama. Ya, jadi para ulama, guru-guru kita, para masyayikh kita misalnya ya, orang-orang yang penuh dengan ilmu, sejatinya kalau kita bertemu dengan orang-orang yang masyayikh, seorang ulama, orang yang berilmu mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ta'zim, kita hormat kepada mereka. Ketika para ulama ini meninggal dunia, teman-teman sekalian, jasadnya memang sudah tidak ada, tapi ilmu mereka kekal di tengah-tengah masyarakat. Itu yang membuat mereka tetap hidup seterusnya. Ya, kita lihat para ulama-ulama, ada yang umurnya 40 tahun sudah meninggal dunia, tapi karyanya hidup ratusan tahun sepanjang zaman, Masya Allah. Jasad mereka sudah tertanam di dalam kubur, tapi pahala mereka terus berdatangan. Kenapa? Karena buku-bukunya, kitab-kitabnya, karya-karyanya ada. Mungkin teman-teman mulai bisa berpikir nih, saya mau amal jariah apa ya, yang kira-kira saya mati, tapi terus ada dan dimanfaatkan oleh umat misalnya. Ya, oleh karena itu saat ulama pergi, buku-buku mereka tetap kekal abadi yang menjadikan pahala jariah untuk mereka. Pertanyaannya, apakah hanya buat ilmu agama saja? Kalau saya mengajarkan ilmu berbisnis gimana? Kalau saya ngajarin ilmu dagang, atau kalau saya ngajarin ilmu menjahit, atau yang lain-lain seperti apa? Nah, ini pernah ditanyakan juga ya oleh seseorang kepada Imam Ibnu Utsaimin, dan beliau mengatakan secara teks hadis memang ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Namun bisa juga untuk ilmu-ilmu umum lainnya yang mendatangkan pahala dan mendatangkan kebaikan. Ya, yang sekiranya ilmu itu bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kalau teman-teman nih sekarang punya ilmu cara berbisnis, teman-teman sudah belajar kepada ahlinya. Kemudian teman-teman regenerasi, teman-teman kaderisasi, teman-teman di bawahnya misalnya, atau mitra-mitranya misalnya. Maka teman-teman mendapatkan pahala ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu tersebut, orang tersebut berubah, orang tersebut terbebas masalah finansial, maka teman-teman mendapatkan pahala jariah, yaitu ilmu bermanfaat. Insya Allah. Berikutnya yang kedua, tadi kita katakan bahwa amal jariah itu juga merupakan salah satu contohnya adalah mengalirkan sungai. Artinya adalah membuat aliran mata air, ada mata air, kemudian kita
bisa kelola sehingga mata air itu bisa dipakai oleh masyarakat, bisa dipakai oleh sebuah pemukiman, bisa dimanfaatkan seperti itu. Kita memudahkan orang lain yang tidak punya air, memudahkan orang lain untuk memperoleh air, dan kita tahu bahwa air adalah kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan manusia. Makanya beberapa waktu yang lalu saya datang ke Turki, saya ketemu sebuah NGO. Beliau tadinya model Turki terkenal banget, kemudian berhijrah mendirikan NGO non-profit organization. Saya lihat apa saja sih program mereka, program kerja mereka. Salah satunya adalah banyak memberikan air, ya, memberikan air-air untuk atau mengalirkan mata air ya untuk orang-orang yang di Afrika sana, gitu. Jadi mereka mendapatkan pahala jariah, teman-teman sekalian. Ya, kemudian yang ketiga termasuk pahala jariah kalau menggali sumur. Hampir sama ini dengan tadi ya, mengalirkan air atau menggali sumur, ini sama. Coba kita lihat teman-teman sekalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki di zaman itu yang pernah merasa sangat-sangat kehausan. Kemudian beliau akhirnya menjumpai sebuah sumur. Beliau turun ke sumur tersebut dan kemudian minum air. Setelah itu beliau naik lagi. Sesampainya di atas sumur, beliau melihat ada seekor anjing yang lidahnya menjulur-julur karena begitu kehausan. Betul-betul kering kerontang ya, seolah-olah si anjing ini. Laki-laki itu mengatakan, anjing ini pasti sangat-sangat kehausan sebagaimana aku haus tadi. Maka si pemuda ini, laki-laki ini masuk lagi ke dalam sumur, kemudian mengambilnya dengan sepatunya. Jadi airnya dimasukkan ke sepatunya, kemudian bawa lagi ke atas supaya anjing itu bisa meminum air tersebut. Kemudian apa yang dilakukan oleh Allah SWT atas perbuatan orang tersebut, maka Allah pun pada akhirnya mengampuni seluruh dosa-dosa dari orang itu karena sebuah kebaikannya. Maka para sahabat bertanya, teman-teman sekalian, wahai Rasulullah, apakah perbuatan baik kita kepada hewan itu mendapatkan ganjaran pahala? Maka kata Rasulullah SAW, betul sekali. Pada setiap nyawa itu ada ganjaran pahala. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi kalau teman-teman punya ikan, teman-teman kasih makan ikan, dapat pahala luar biasa. Teman-teman punya kucing, teman-teman kasih makan, kasih minum, itu teman-teman dapat ganjaran pahala yang sangat luar biasa. Kan kita tahu ada orang masuk neraka sebab karena dia mengurung kucing dan tidak memberikan makan minum kepada kucingnya. Ya, jadi kata Rasulullah, pada setiap yang bernyawa itu ada ganjaran pahalanya. Bayangkan, jika kita memberi minum seekor anjing saja menyebabkan semua dosa kita terampuni, bagaimana dengan orang yang membuat sebuah sumur, teman-teman sekalian, yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang? Tentu pahalanya sangatlah besar. Ya, jangan. Mungkin kita lagi lagi meninjau tempat mana nih yang gak ada air, yang gak ada sumbernya, kita buat. Silahkan teman-teman sekalian. Keempat, menanam pohon kurma. Amal jariah ini. Kenapa kurma? Ya tentu saja karena di Arab pada saat itu ya kurma itu menjadi paling utama dan paling bermanfaat untuk manusia. Jadi kita menanam kurma dan kemudian buahnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain, itu menjadi amal jariah. Pertanyaannya adalah apakah harus pohon kurma saja? Enggak. Setiap pohon teman-teman sekalian, setiap pohon yang kita tanam yang kiranya menjadi bermanfaat untuk orang banyak, maka kita akan mendapatkan pahala. Saya pernah lihat satu video teman-teman sekalian cukup viral. Ada orang kaya raya, dia punya kebun menanam singkong banyak. Kemudian mendapati ada salah seorang mencuri singkong tersebut. Bapak itu bertanya, Bapak ngapain Pak? Mohon maaf Pak, saya lapar Pak. Kemudian sang orang kaya ini mengatakan, ambil aja Pak, nggak apa-apa Pak. Ambil secukupnya ya Pak. Gitu. Jadi Bapak mencuri, tapi karena Bapak kata ambil saja nggak apa-apa, tapi secukupnya. Setelah Bapak kenyang nggak boleh lagi ngambil. Besok-besok kalau lapar nggak apa-apa, ambil lagi ke sini seperti itu. Jadi orang ini memiliki sebuah kebun yang mana kebun tersebut boleh diambil oleh orang-orang yang kelaparan. Jadi silakan teman-teman, kalau mau amal jariah tanamlah pohon-pohon yang sekiranya pohon itu bisa menghasilkan buah-buah yang bermanfaat untuk orang banyak, itu menjadi amal jariah untuk kita. Kelima, termasuk amal jariah adalah ketika teman-teman bangun masjid atau bangun pesantren atau bangun apa-apa saja yang sekiranya di dalamnya ada aktivitas untuk mengingat Allah, untuk beribadah kepada Allah. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ya, teman-teman sekalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasar. Karena terkadang pasar itu
banyak curangnya, banyak bohongnya, banyak dustanya, banyak melanggar janjinya begitu. Jadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Kenapa? Karena di dalam masjid ayat-ayat Allah dikumandangkan, orang-orang mengaji, orang-orang sholat, tegakkan sholat di sana, ilmu agama disebarkan, umat Islam berkumpul di sana. Teman-teman lihat dalam surah An-Nur ayat ke-36, Allah memuji masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman artinya, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Jadi siapapun yang membangun masjid akan memperoleh pahala dari setiap aktivitas kebaikan orang yang dilakukan di dalam masjid itu. Mau teman-teman membangun masjidnya misalnya cuman memberikan 3 sak semen atau 1 tiang, kan biasanya kalau wakaf masjid itu, sedekah masjid itu, siapa yang mau nyumbang semen, yang mau nyumbang untuk ubinnya, mau nyumbang untuk lampunya, mau nyumbang untuk speakernya gitu. Sama itu teman-teman sekalian, dapat pahalanya insya Allah. Ya, barang siapa yang membangun sebuah masjid karena mengharapkan wajah Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Kata hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang keenam, termasuk amal jariah adalah menghadiahkan mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran, teman-teman bisa membeli Al-Qurannya atau memberikan uangnya, sehingga di pesantren tersebut membelikan Quran, silakan. Tapi yang jelas, ketika Quran itu dipakai oleh para penghafal Quran, oleh para pencinta Quran, setiap saat dia baca Quran, kita juga mendapatkan pahalanya. Coba bayangkan, kita nih wakaf Quran nih. Kemudian Quran tersebut dipakai oleh para penghafal Quran. Dia tadinya nggak hafal, tapi dari Quran yang kita beli, karena harganya mungkin 30.000, 40.000 itu, dia baca, dia hafal, gara-gara Quran itu. Kemudian dari Quran itu dia sudah hafal kan, kemudian dia ajarkan, ratusan ribuan, puluhan ribu orang hafal Quran gara-gara dia. Kita dapat pahalanya karena dia pakai mushaf dari kita. Gitu teman-teman sekalian ya. Betapa banyak amal jariah. Jadi kita pinter-pinter nih kalau mau amal jariah, kita pinter-pinter nih mana ya yang terus terpakai, yang terus-terusan bisa bermanfaat begitu teman-teman sekalian. Dan kemudian yang terakhir adalah anak soleh. Nah, pahala jariah anak soleh. Anak soleh itu harta yang tidak ternilai harganya. Kalau kita mendidik anak-anak kita dengan sebaik mungkin, kita mendapatkan pahala dari amal soleh yang dia lakukan. Luar biasa ya. Setiap kali amal soleh yang anak kita lakukan, kita dapat pahalanya. Karena kita yang mengajarkannya. Kalau kita yang mengajarkannya. Contoh misalnya kita mengajarkan kesopan santunan pada anak-anak kita. Nak, kalau kemana-mana atau ada apa-apa, selalu bilang ya nak, maaf, tolong, permisi, harus ya nak. Sopan santun tuh, anak itu tumbuh jadi sopan santun, kita dapat pahalanya. Dia baik hati pada orang, kita dapat pahalanya nak. Sedekah ya nak sama orang nak, kita dapat pahalanya. Jadi semuanya amal soleh yang dia lakukan, sebab kita ajarkan, maka kita mendapatkan amal soleh itu teman-teman sekalian. Ya, apa kata Rasulullah? Siapa yang mengajak ke jalan petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sekalipun. Tadi sudah saya ucapkan di awal. Sebaliknya siapa yang mengajak pada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dan harus ingat, tidak semua orang tua mendapatkan pahala dari amal anaknya. Tidak semua. Kalau dia tidak mengajari, ya tidak dapat. Tapi kalau orang tuanya mengajarkan kebaikan, mengarahkan anak itu untuk belajar kebaikan, belajar agama, bahwa orang tuanya dapat. Ya, begitulah teman-teman sekalian secara singkat penjelasan pada hari ini mengenai amal jariah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita semakin bersemangat dan semakin mempetakan amal jariah saya mengambilnya yang mana ya? Mau didik anak soleh, mau wakaf Quran, mau bangun masjid, mau menggali sumur, mau mengalirkan air, atau apa ya. Jadi dari sekarang sudah kita ancang-ancang. Apalagi. Dan biasanya itu jadi kecanduan ya. Kita sedang nabung loh teman-teman. Sekarang nabung itu bukan di bank itu. Nabung di bank itu mungkin nabung untuk duniawi, tapi nabung yang sebenarnya untuk diri kita sendiri, nanti ketika jasad kita sudah terbujur kaku di dalam kubur, maka kita sedang menabung. Jadi seluruh sedekah yang engkau berikan, teman-teman sekalian, adalah menabungmu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Dan untuk bisa seperti itu, apalagi kalau kita mau berinfak dengan harta,
tentunya kita harus ada hartanya dulu, sehingga ini berefek bahwa kita harus punya motivasi kuat untuk menjadi orang yang punya finansial yang baik, punya kehidupan yang baik, punya ilmu, keilmuan yang baik. Dengan begitu kita bisa berbagi. Kalau nggak ada, bagaimana mungkin kita bisa berbagi? Dengan ilmu kita bisa mengajarkan ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu kita bisa didik anak kita jadi anak yang soleh, dengan harta yang banyak kita bisa bangun masjid, dengan harta yang banyak kita bisa wakaf Quran, begitu. Jadi motivasi kita ini betul, ibadah habluminallah betul, ibadah sholat, puasa, ngaji betul. Tapi ada ibadah-ibadah lain yang kita harus kejar, fastabiqul khairat, yaitu yang tadi, kita harus punya harta banyak, harus. Kita harus pinter, cerdas, banyak belajar, harus. Kita harus punya fisik yang kuat, harus supaya kita bisa bantu dengan tenaga yang kita punya untuk agama Allah ini. Mungkin seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi semangat selalu dalam menjadi orang-orang baik, dan jadi orang baik juga nggak cukup, tapi yang disebut sebagai sebaik-baik orang, orang paling baik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik orang, kata Rasul, adalah orang yang memberi manfaat untuk orang lain. Istiqamah jadi orang baik, dan semoga kita semua saling mendoakan, kita bersihkan hati, dan kita minta pada Allah, siapapun orang banyak dosa, kita minta pada Allah agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, kehidupan kita sehari-hari penuh dengan manfaat insya Allah, dan bernilai ibadah di sisi Allah. Terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.